Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memuji dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang hukum sihir dan macam-macamnya. Sebelumnya kita diingatkan oleh muallif tentang larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi kuburan orang-orang saleh. Dan itu merupakan sebab utama seseorang jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hukum sihir sekaligus macam-macamnya. Sihir, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seistilah ini tidak asing di tengah-tengah kita semua. Dan sihir ini secara bahasa adalah kata untuk mengungkapkan sesuatu yang sebabnya terjadinya samar atau tersembunyi. Dan inilah secara bahasa, sihir itu adalah sebuah kata untuk mengungkapkan sesuatu yang sebab terjadinya itu samar atau tersembunyi. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini secara istilah, sihir secara istilah, yaitu sebuah jimat-jimat ataupun mantra-mantra atau ikatan-ikatan, kalau bahasa Jawanya adalah bundelan, yang dapat menyebabkan hati atau badan seseorang itu menjadi sakit, bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia, dan dapat pula menyebabkan perpisahan ataupun perceraian seorang suami dengan istrinya. Karena hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang kita mungkin sering kita baca di surah Sulaiman, di surah Al-Baqarah, maksudnya menceritakan tentang nabinya Sulaiman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir. Kemudian Allah nafikan dengan mengatakan wa ma kafaru Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengerjakan sihir. Walakinna syayatin kafaru. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yaitu mengerjakan sihir. Yu'allimun nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan kemudian Allah mengatakan, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan fitnah bagi kalian semuanya. Kemudian Allah lanjutkan, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Dan ini menunjukkan bahwa sihir adalah merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam yang mulia ini. Nah, oleh karenanya dalam sabda Nabi SAW juga, Nabi SAW menegaskan dalam sebuah sabdanya, hadis fima akhrajahu an-Nasa'i, di dalam kitab Tahrimud Dima,
yaitu bab hukum sihir. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Dhaiful Jami'. Nabi mengatakan, man aqada aqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Barang siapa yang membuat suatu buhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sebuah sihir. Kemudian Nabi mengatakan, wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berbicara tentang sihir yang kita maksud di sini adalah istilah syar'inya, yaitu jimat-jimat atau mantra-mantra atau ikatan-ikatan yang kalau bahasa Jawanya bundelan, yang dapat menyebabkan hati dan badan seseorang itu bisa menjadi sakit, bahkan bisa menghantarkan meninggal dunia, dan dapat pula menyebabkan perpisahan atau perceraian seorang suami dengan istrinya, sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan di atas. Nah, oleh karenanya makna istilah sihir ini, sihir dengan bantuan setan, maka ini hukumnya sepakat para ulama adalah syirkun akbar. Sihir dengan bantuan setan, maka ini sepakat para ulama ini adalah hukumnya syirkun akbar. Sedangkan sihir dengan menggunakan obat-obatan atau daun-daun tertentu dan tidak mengandung unsur meminta bantuan kepada setan, maka ini hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak jatuh ke dalam kekufuran. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak jatuh ke dalam kekufuran. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hukum sihir? Sihir yang terjadi dengan bantuan syaitan, hukumnya ini sepakat adalah syirkun akbar, karena dia berbuat sekutu, mensekutukan Allah yang bisa menyembuhkan, yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak mudarat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sihir yang terjadi dengan bantuan syaitan, maka itu hukumnya syirkun akbar. Maka tukang sihir dan yang mempelajarinya serta mengamalkannya dalam keadaan dia tahu bahwa itu sihir, maka dia telah kufur ijma. Dia telah kufur karena dia tidak akan dapat mempelajari dan mengamalkan sihir tersebut tanpa terlebih dahulu atau tanpa disertai dengan perbuatan kekafiran. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sihir, istilah sihir, jika ia memiliki sebuah bantuan, yaitu sihir dengan bantuan syaitan, maka ini adalah perbuatan syirkun akbar. Namun sihir dengan menggunakan obat-obatan atau daun-daun tertentu dan tidak mengandung unsur meminta bantuan kepada syaitan, maka ini tetap dalam syariat hukumnya haram. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif hadal kitab menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dengan sihir itu, maka tidak akan mendapatkan bagian atau keuntungan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah telah mengkufurkan mereka. Ini perbuatan yang menjelaskan bahwa hukum sihir itu adalah jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Perhatikan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Menurut penafsiran Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa artinya adalah sihir, sedangkan taghut yaitu adalah syaitan. Dan ini adalah penafsiran dari seorang sahabat Nabi, yaitu Umar ibn Khattab, saat mentafsirkan firman Allah yu'minuna bi jibti, mereka mengimani jibti yaitu sihir, wat taghut, taghut itu adalah syaitan.
Sedangkan sahabat Nabi yaitu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, tagut adalah para tukang ramal yang didatangi syaitan yang ada pada setiap kabilah. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini menunjukkan penegasan bahwasanya jauhilah akan kalian 7 dosa yang bisa membinasakan agama seseorang. Nabi mengatakan dalam hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqan, jauhilah akan kalian 7 dosa yang membinasakan agama kalian. Kalau para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, manakah 7 perkara yang bisa membinasakan dan mencelakakan agama seseorang? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu di antara 7 dosa yang bisa membinasakan, yang mencelakakan agama seseorang. Nabi mengatakan asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua setelah dosa yang sangat besar di sisi Allah yaitu syirik kepadanya, kemudian as-sihr, yaitu sihir. Wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wa aklu riba, makan harta riba. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Wa tawali yaum zakh, kemudian lari dari peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, kemudian menuduh zina terhadap wanita yang terjaga dirinya. Jadi perbuatan dosa yang memikirkan untuk melakukan dosa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hadis yang menegaskan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang diharamkan dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam yang mulia ini. Dan jika dia sihir dengan bantuan syaitan, maka itu sepakat dia adalah syirkun akbar, keluarnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan ini menunjukkan bahwa dahsyat dosa sihir ini di tengah-tengah umat ini. Nah, oleh karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Jundub, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tersebut, Nabi mengatakan, haddus sahir darbatun bisayf. Jundub mengatakan bahwa hukum bagi tukang sihir itu adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hukumnya bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Dan ini menunjukkan hadis yang akhrajah Imam Tirmidzi, dan dia berkata pendapat yang benar hadis ini adalah perkataan sahabat, yaitu perkataan Jundub. Ini menunjukkan sahabat Nabi Jundub menerangkan bahwa hukuman pelaku tukang sihir itu adalah dipenggal lehernya. Ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang ini telah melakukan sebuah dosa yang dengan dosa tersebut dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihalalkanlah darah mereka. Karena apa? Mereka telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, ia berkata, Umar ibn Khattab, seorang sahabat Nabi, Umar ibn Khattab telah mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir. Jadi dalam sebuah hadis fima akhrajahu Bukhari dari Bajalah bin Abdah, dia berkata bahwa Umar ibn Khattab, seorang sahabat Nabi, telah mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik tukang sihir itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka kami, kata Bajalah, telah membunuh 3 tukang sihir. Dan ini sekali lagi sahabat Nabi SAW Umar ibn Khattab mewajibkan kepada seluruh tukang sihir itu untuk dipenggal, bahkan laki-laki maupun perempuan. Dan perbuatan sahabat Nabi Umar ibn Khattab ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa sihir itu menghantarkan dan mengeluarkan seseorang dari keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga halal darahnya dan hukumnya dipenggal. Dan oleh karenanya di dalam Sahih Bukhari juga dari seorang sahabiah yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha telah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya, budak perempuannya yang telah menyihirnya. Maka dibunuhlah ia, dan begitu juga riwayat yang sahih dari Jundub. Dan ini sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang Allah mengharamkan tentang perbuatan sihir
Dan bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah akan kalian 7 dosa yang bisa membinasakan. Ini menunjukkan bahwa apa? Hukum sihir itu adalah haram, dan jika dia dengan bantuan syaitan maka itu syirkun akbar dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya 3 sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Jundub, bahkan sahabiah yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha juga, mereka melakukan sebuah perlakuan di mana hukum orang-orang tukang sihir itu dipenggal, ditebas lehernya. Ini menunjukkan perbuatan sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala ajma'in, menunjukkan begitu syadid dan besarnya dosa sihir ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab, Jundub dan Hafsah untuk mewajibkan seluruh tukang sihir dipenggal lehernya. Dan ini menunjukkan apa? Keluarnya seseorang tersebut dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting bagi kita, harus kita pelajari bahwasanya hukum sihir itu adalah haram jika dia dengan bantuan syaitan, maka dia jatuh ke dalam syirkul akbar wal iyadillah. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana macam-macam sihir. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan, telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin A'la, dari Qatan bin Qabasid Ubaisah, dari bapaknya bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tira minal jibti. Inilah di antara jenis atau macam-macam sihir. Nabi mengatakan iyafah, at-tarq, kemudian tiara, dia adalah salah satu tiga jenis termasuk jibt. Dan jibti sebagaimana penafsiran Umar bin Khattab, dia adalah sihir. Maka Auf menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa iyafah, apa itu iyafah? Ialah meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Meramalkan nasib orang dengan menerbangkan burung. Sedangkan at-tarq, yaitu meramal nasib orang dengan membuat garis di atas tanah. Dan sedangkan tiara, yaitu meramal nasib orang baik maupun buruknya, itu tergantung juga dengan burung. Nah, ketiga jenis perbuatan ini, kata Rasulullah SAW, minajibti, yaitu termasuk dari sihir. Oleh karenanya iyafah, meramal nasib orang dengan menerbangkan burung, wattiara juga sama, kemudian jibti, kemudian meramal nasib orang dengan torak, meramal nasib orang dengan menggaris, membuat garis di atas tanah, maka juga itu termasuk al-jibti. Jibti yang sebagaimana telah dikatakan oleh Hasan, suara-suara syaitan. Dan juga Umar bin Khattab mengatakan itu termasuk sihir. Nah, inilah sahabat Akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis sihir itu. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabasa syu'batan minan nujum, dan ini termasuk jenis sihir. Nabi mengatakan, man tabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, faqad tabasa syu'batan minasyir, maka dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Zada mazada, semakin bertambah ia mempelajari ilmu nujum tersebut, maka semakin bertambah pula dosa. Karena apa? Karena mempelajari ilmu nujum itu adalah termasuk dari kesyirikan. Maka oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zada mazada, semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum tersebut, maka semakin bertambah pula dosanya. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa yang membuat suatu buhulan atau ikatan kemudian meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, faqad sahara, maka ia telah melakukan sihir. Nabi melanjutkan, wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Nabi mengatakan, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda atau jimat, maka ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersandar kepada benda tersebut. Ini menunjukkan bahwa inilah di antara jenis-jenis dan macam-macam sihir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal abah, yaitu hiya an-namimah al-qalatu bin nas. Maukah kamu aku beritahu apakah al-adha itu adalah perbuatan mengadu domba atau namimah, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara manusia. Nah, ini juga termasuk jenis sihir. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara susunan kata-kata atau penjelasan yang indah itu terdapat kekuatan sihir. Nah, di hadis-hadis yang baru kita bacakan di atas, inilah yang disebut oleh para ulama adalah jenis-jenis dan macam-macam sihir yang semestinya kita harus memahaminya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antaranya bahwa innal iyafah, yaitu meramal nasib orang lain dengan menggantungkan sebuah burung. Kemudian aparq, menggantungkan nasib orang lain dengan menggariskan garis di atas tanah. Kemudian wal-tiara, dan kemudian juga mempelajari ilmu nujum. Kemudian juga inna minal bayani la sihra, yaitu penjelasan susunan kata yang indah, itu juga termasuk dari bagian dari sihir. Oleh karenanya kepada kita semua sahabat Akademi Muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita harus menjauhi diri yang lemah ini, yang hina, yang kita berharap agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah perkara-perkara sihir, karena sihir kita katakan bahwa dia adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh syariat, dan jika sihir itu dengan bantuan syaitan, maka dia jatuh ke dalam syirkul akbar, masuk dalam dosa besar. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari yang namanya sihir. Demikian penjelasan kita terkait tentang hukum sihir dan seputar macam-macam dan jenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.